لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولمشايخنا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها شهد الله لهم منا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat hadir beriktikaf dalam rangka menjalankan ibadah salat maghrib dan ibadah menanti datangnya waktu azan isya dan ibadah bertatap muka, bersilaturahim, dan juga ibadah menghadiahkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ibadah berbagi ilmu, berbagi wawasan. Mudah-mudahan semakin hari ilmu kita bertambah dan derajat kita otomatis mudah-mudahan semakin diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya buka kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali
yang saya riwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai kepada beliau rahimahullahu taala, wa adama an-naf'a bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina ajma'in fid dharaini amin ya rabbal alamin. Masih pembahasan tentang sedekah. Mudah-mudahan malam ini bisa tuntas. Sebagai tambahan, Imam Al-Ghazali menyebutkan sedikit hikmah daripada bersedekah itu. Antara lain at-tathiru min sifatil bukhli. Apa hikmah sedekah itu disyariatkan? Supaya ada jalan kita membersihkan diri dari sifat tercela, yaitu sifat bakhil, sifat pelit, sifat kikir. Jadi bersedekah itu adalah wasilah perantara jalan untuk menjauhkan diri dari sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat pelit. Selain itu, hikmah daripada bersedekah adalah syukrun ni'mah, supaya kita atau jalan kita, sedekah itu adalah jalan kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadatul badaniyatu syukran li ni'matil badan, kata Imam Al-Ghazali. Yang namanya kita beribadah itu ada ibadah yang sifatnya badaniyah. Ibadah yang di situ lebih dominan pergerakan badannya, seperti sholat, mengangkat tangan, ruku, membungkukkan badan, ya, sujud, meletakkan kepala di tanah, ya, duduk di antara dua sujud, termasuk ibadah haji, ibadah yang sifatnya ada badaniyah juga, karena kita menggerakkan fisik kita, berjalan, melakukan ibadah tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i, tangan kita bergerak, melontar dan seterusnya. Nah, semua ibadah yang bersifat badaniyah, ada pergerakan badan di situ, kata Imam Al-Ghazali, itu salah satu cara kita mensyukuri nikmat anggota tubuh, anggota badan yang Allah berikan kepada kita. Mata, nikmat luar biasa. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat mata ini? Ya, kita gunakan untuk melihat yang baik-baik. Rasulullah di dalam hadis mengatakan, ibadah, salah satu cara mata ini beribadah adalah melihat mushaf, membaca Al-Quran dengan melihatnya. Walaupun hafal Al-Quran, lebih besar pahalanya orang yang penghafal Quran itu membaca Al-Quran dengan melihatnya, melihat mushaf itu. Mata ini beribadah. Bagaimana mata ini nikmat? Bagaimana cara mensyukuri nikmat mata ini? Melihat Al-Quran, memandang wajah orang tua, memandang Ka'bah, dan seterusnya. Wal ibadatul maliyatu syukran li ni'matil mal. Dan ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahwa semua ibadah yang sifatnya kita mengeluarkan, kita mengorbankan harta kita, itu salah satu bentuk syukur kita atas nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi hikmah sedekah itu, yang pertama tadi menjauhkan kita dari sifat kikir. Yang kedua, jalan kita mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, isalus sururi ila qulubil fuqara'i. Dengan bersedekah itu kita dapat menyenangkan hati orang-orang fakir, orang-orang miskin. Karena orang miskin tidak seberuntung kita yang punya pekerjaan, ya kan? Ketika kita berikan sedekah secara tiba-tiba,
tidak diduga-duga oleh orang miskin ini, kita sedekahi dia, maka itu seperti kita mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, bi ghairi hisab. Kalau kita suka ngasih orang tanpa menunggu diminta dulu baru kita kasih, kita tahu orang ini miskin, jangan tunggu dia minta-minta dulu. Kalau kita biasakan diri ngasih orang miskin, kita sedekahi dia, maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniai, melimpahkan rezekinya kepada kita min haitsu la nahtasib, tanpa kita duga-duga sebelumnya. Ya, sebagaimana kita menyenangkan hati orang miskin, Allah juga akan menyenangkan, membahagiakan hati kita. Selain itu, hikmah daripada sedekah, kata Imam Al-Ghazali, mubadaratan li'awaiqiz zamani an tu'awwiqahu 'anil khairat. Apa hikmah kita bersedekah? Hikmahnya untuk mengisi kesempatan bersedekah ini loh. Misalnya kalau kita merasa, oh ini kesempatan saya bersedekah, jangan tunda-tunda, keluarkan. Karena di dalam hadis juga disebutkan, setiap kita berniat mau bersedekah, wajib ada 70 setan yang berdatangan dari entah dari mana, mencoba, berusaha untuk menggagalkan niat baik kita untuk bersedekah. 70 setan berdatangan menggantung di seluruh tubuh kita supaya kita tidak jadi bersedekah. Nah, kalau kita ada kesempatan untuk bersedekah, jangan tunda-tunda, jangan mikir-mikir, ya. Kenapa? Khawatirnya kita akan kehilangan kesempatan itu datang lagi, ya. An tu'awwiqahu 'anil khairat, katanya. Mubadaratan li'awaiqiz zaman an tu'awwiqahu 'anil khairat. Kalau kita sekarang ada orang minta, kebetulan kita punya rezeki lebih dan kita tahu orang ini butuh, ini kesempatan memberi, jangan tunda-tunda, karena bisa jadi akan ada halangan di waktu lain. Ada yang menghalangi kita, ada kondisi, ada situasi yang menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Nah, setelah itu Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika mau bersedekah. Yang sudah kita sampaikan, yang pertama, oh ini belum kita sampaikan. Wal yajtahid, kata Imam Al-Ghazali. Wal yajtahid, usahakan ayyakuna min afdalil awqat. Boleh kita bersedekah kapan saja, tapi utamakan waktu yang baik, waktu yang bagus. Liyakuna sababan linama'i qurbatihi wa tada'u fi zakatihi. Cari waktu yang bagus, waktu yang mulia, yang ketika kita bersedekah pada waktu itu, yang menjadi sebab nama'i qurbatihi, artinya pengorbanan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dipercepat, kedekatan kita kepada Allah. Wa tadahu fi zakatihi, pahala bersedekahnya itu lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang baik seperti apa, kata Imam Al-Ghazali? Kasyahril Muharram, seperti bulan Muharram, au Ramadan, atau seperti bulan Ramadan, au Zulhijjah, atau seperti bulan Hijjah. Sebentar lagi kita akan sama-sama memasuki bulan Zulhijjah. Ini adalah bulan-bulan baik, bulan-bulan yang bagus, bulan-bulan penuh rahmat, bulan-bulan di mana kebaikan yang kita lakukan di situ dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, wa afdalu ayyami Ramadan, bulan Ramadan semuanya bagus. Sepanjang bulan Ramadan itu bagus kita bersedekah, karena Rasulullah itu terkenal dermawan di luar bulan suci Ramadan, apalagi di bulan Ramadan lebih ditingkatkan.
Setiap hari bagus di bulan Ramadan, tetapi yang paling bagus di bulan Ramadan al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir dan 10 malam terakhir. Wa afdalu ayyami Zulhijjah al-ashrul awal. Sedangkan di bulan Zulhijjah yang paling mulia di bulan Zulhijjah itu adalah 10 hari pertama atau 10 malam pertama. Itu yang pertama, yang perlu kita perhatikan ketika mau bersedekah. Pilih waktu yang baik. Nah, yang kedua, yang berikutnya al-israr, dan ini udah yang sampaikan. Usahakan sedekah yang kita keluarkan itu secara sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Ya, kita mau bersedekah, sedekah aja langsung gitu. Jangan tunggu ada orang perhatikan kita, jangan tunggu ada yang modul kita dan seterusnya. Israr, sembunyikan. Sir. Fa inna dzalika ab'adu 'anir riya'i was sum'ah. Karena sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih menjamin kita jauh dari sifat riya dan sum'ah. Dan sudah kita bacakan hadisnya, ada 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Antara lain, di antara 7 orang itu, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin falam ta'lam shimaluhu bima a'tat yaminuhu. Di antara 7 orang yang dinaungi pada hari kiamat adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Saking diam-diamnya dia bersedekah, tangan kirinya nggak tahu berapa jumlah uang yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu adalah jalan tercepat meredakan kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu diperhatikan, ayyuzhira haitsu ya'lamu anna fi izharihi tardiban linnas fil ibtida'. Sudah saya sampaikan sebelumnya. Apa itu? Boleh kita sedekah terang-terangan kalau kita yakin dengan cara bersedekah terang-terangan itu bisa memotivasi, membangkitkan semangat orang lain yang ada di sekeliling kita untuk mau ikut bersedekah. Tapi ingat, kata Imam Al-Ghazali, yahrisu niyatahu wa yahrisu niyatahu wa yahrisu sirrahu. Artinya dijaga sirnya, dijaga niatnya, dijaga hatinya, min da'iyatir riya. Dijaga perasaannya, jangan sampai ada muncul bibit-bibit riya, kesombongan, ingin dipuji, ingin dilihat dan seterusnya. Illa idza hataka sirral faqir fa innahu rubbama yata'adza bi an yura fi suratil muhtaj. Sudah kita sampaikan juga, yang namanya sedekah terang-terangan itu dibolehkan kalau ada maslahat umumnya, kecuali apabila diketahui dengan bersedekah terang-terangan itu bisa menyinggung, menyakiti perasaan orang miskin yang menerima duit itu. Mungkin dia tidak mau diketahui miskin misalnya. Yang keempat, nah ini yang belum saya sampaikan, Allah yufsida sadaqatahu bil manni wal aza. Usahakan jangan sampai kita lelah-lelah bersedekah, sia-sia pahala sedekah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau membatalkan pahala sedekahmu lantaran 2 hal. Yang pertama disebut man, yang kedua disebut aza. Apa bedanya antara man dengan aza? Imam Al-Ghazali menjelaskan panjang lebar. Saya ringkas. Al-man, kata Imam Al-Ghazali, at-tahaddusu bihi wa izharuhu wa talabul mukafa'ati minhu. Jangan batalkan pahala
sedekah kita dengan cara man. Apa itu man? Kita ceritakan dia, ya, dengan bangga kita menceritakan, saya tahu nggak, saya kemarin sudah bersedekah di sini, 1 juta saya kasih pondok ini, pantai asuhan ini, ditampakkan, ya. Wa talabul mukafa'ati minhu, ya. Kalau sekedar menceritakan saja mungkin ada jalan dibolehkan, tahadus bi nikmatillah, ada masalah. Tapi ini tujuannya diceritakan supaya apa? Mengharap ada balasan, mengharap balasan, ya, dari makhluk. Itu yang tidak itu yang dimaksud dengan man dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan pahala puasamu, jangan hanguskan pahala puasamu dengan cara man. Apa itu man? Menceritakannya dengan bangga, dengan mengharap balasan dari sedekahnya itu. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan definisi man. Contoh lain daripada man itu, yara nafsahu muhsinan, artinya dia melihat dirinya adalah, dia menceritakan dirinya seolah-olah dia adalah orang yang paling berjasa. Itu maksudnya man. Kemarin saya tahu nggak, orang ini, orang kaya ini, orang yang sukses ini dulunya miskin, saya dulu yang, nah itu maksudnya man. Dia nafsahu muhsinan, dia melihat dirinya sebagai orang yang berjasa, padahal yang berjasa itu Allah, ya. Imam Al-Ghazali mengatakan wal haq an yara al-faqira ahsana ilaihi. Seharusnya jangan dia merasa berjasa kepada orang miskin ini ketika dia bersedekah. Saya bersedekah kepada orang miskin, jangan saya merasa saya berjasa kepada dia, dia berhutang budi kepada saya. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Kalau bisa tumbuhkan perasaan sebaliknya, orang miskin inilah yang berjasa kepada saya. Karena Imam Ali, ada Imam Ali putra Imam Husain, Imam Husain putra Imam Ali. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Hasan Husain. Husain ini punya anak namanya Ali juga, Ali bin Al-Husain bin Ali. Nah, Imam Ali ini, Imam Ali cucunya Imam Ali itu punya kebiasaan, kalau ada orang datang minta-minta, beliau menyambut, mengatakan marhaban, ya, selamat datang wahai orang yang apa namanya, yang akan menambah beratnya timbangan pahalaku di hari kiamat. Ada orang salafus saleh, lupa saya tabi'in atau orang mana, kalau nggak salah Imam Hasan Al-Basri, kalau ada orang miskin datang kepada dia disambut hangat, terima kasih, engkaulah jalanku untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Hasan Al-Basri kalau nggak salah, atau Imam Sufyan Ats-Tsauri, lupa dia. Pokoknya orang salaf, orang-orang dulu saking senangnya menyambut kedatangan pengemis, sampai-sampai dia mengatakan, untung Sida datang, saya lagi banyak dosa, dan Sida ini jalan saya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi dia yang bacakan hadis shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dulu menghayati betul hadis ini, sehingga ketika didatangi pengemis disambut, terima kasih, sini engkaulah jalan saya meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu man. Kalau aza itu apa? Jangan batalkan pahala puasamu dengan man dan aza. Man itu apa tadi? Menceritakan kebaikan yang sudah kita lakukan dengan bangga dan mengharapkan balasan, merasa diri lebih baik daripada orang miskin, merasa diri lebih berjasa kepada orang miskin ini. Sedangkan aza itu menyakiti perasaan yang
orang miskin itu. Artinya kalau mau bersedekah, sedekah sudah kasih, udah terus pergi. Jangan banyak komentar gitu. Saya kasih orang miskin, ingat ya, kalau ingat saya sudah sedekahi si dia ini. Besok kalau saya minta tolong saya. Besok kalau saya nyalek, coblos saya. Besok pokoknya dia mengeluarkan kata-kata, kalimat atau perilaku yang menyakiti orang yang menerima sumbangan itu. Aza artinya penyakit, menyakiti dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Misalnya orang miskin minta duit, kita lempar ke mukanya, misalnya, itu udah menyakiti, menyinggung perasaannya. Ya, kita lempar logam, ya. Padahal ada kita punya uang recehan 2000, kita cari logam, pas ketemu logam kita lempar ke mukanya, kan menyakitkan. Itu azan. Itu bisa membatalkan, menghilangkan, menghanguskan pahala sedekah kita, waliyadzubillah. Ya, azza itu menyakiti orang yang miskin itu dengan ucapan atau dengan perbuatan. Kemudian yang berikutnya, hal yang perlu diperhatikan ketika bersedekah, ayyastasghiral 'atiyata, kata Imam Al-Ghazali. Ayyastasghiral 'atiyah artinya apa? Sedekah yang kita keluarkan itu kita anggap sesuatu yang sedikit kecil. Jangan kita merasa banyak sekali ini yang saya kasih itu. Dan itu penyakit yang rata-rata kita alami. Ya, kalau orang miskin kita kasih logam, kita kasih uang 1000, 2000, berat rasanya, banyak rasanya kita kasih dia. Sementara kalau kita misalnya minum kopi di kafe, misalnya kita kasih dia bonus, kita kasih dia apa istilahnya itu, tips apa istilahnya, kita kasih bonus, ya 5 ribuan, 10 ribuan, kita merasa tidak berat. Kenapa? Karena merasa di hotel, merasa orang besar, merasa orang hebat dan sebagainya. Padahal dia tidak semiskin pengemis yang ceritakan tadi. Ya, jadi ketika kita bersedekah, kata Imam Al-Ghazali, usahakan ayyastasghiral 'atiyah. Anggap duit yang kita berikan itu kecil, tidak seberapa. Jangan kita anggap uang yang kita kasih ini besar sekali, berharga sekali itu. Fa innahu in ista'zamaha u'jiba biha. Karena duit yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan, yang kita sumbangkan, kalau kita anggap banyak, kalau kita anggap nilainya besar, ya, u'jiba biha. Artinya kita merasa ujub, itu mengundang datangnya perasaan ujub. Ujub itu salah satu penyakit, kata Imam Al-Ghazali, minal muhlikat wa muhbitul lil a'mal. Sifat ujub itu adalah sifat yang mencelakakan manusia. Selain itu menghanguskan nilai ibadah yang selama ini dilakukan. Ya, jadi yang kelima apa tadi? Yastasghirul 'atiyah. Artinya anggap uang yang kita keluarkan, barang yang kita sumbangkan adalah barang yang tidak seberapa nilainya. Berbeda dengan yang menerima. Kalau yang menerima harus merasa luar biasa pemberian ini. Ya, kalau kita yang memberi, jangan kita merasa ini adalah barang yang berharga sekali, mahal sekali, tapi hadirkan perasaan ini tidak seberapa. Berikutnya, wa ayyantaqiya min malihi ajwadahu. Usahakan kita pilah harta yang akan kita sedekahkan itu adalah yang terbaik. Wa ahabbahu ilaihi, yang paling disukai bila perlu, dan ini yang paling berat. Wa ajalluhu wa atyabahu, yang paling bila perlu, barangnya yang paling bagus, yang paling baik, yang paling mahal, itu disedekahkan. Ya, saya punya
di lemari saya 10 baju, ya, yang 9-nya baju lama, yang satunya baju baru, ini Pak, mahal. Jangan kasih yang paling murah, sedekahkan yang paling mahal. Ini juga nasihat untuk diri saya, ya, untuk diri saya pribadi dan kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Lan tanalul birra, kalian tidak akan meraih tingkatan bir, ya, kebaikan. Bir itu punya tingkatan Bapak Ibu. Birrul walidain, istilah berbakti kepada orang tua. Bir yang dimaksud di sini adalah tingkat kebaktian yang paling tinggi, yang hanya bisa dilakukan oleh para nabi, para rasul, dan para pewaris mereka, yaitu para ulama dan para aulia. Ya, bir itu adalah kebaikan, dan yang dimaksud di sini adalah bir yang paling tinggi, sama seperti ikhlas, seperti tawakal, seperti sabar, itu punya tingkatan-tingkatan. Kita semua merasa orang yang sabar, tetapi kesabaran kita tidak sama dengan kesabaran Rasulullah SAW. Kita semua merasa diri kita takut sama Allah, tapi kalau dibandingkan dengan rasa takutnya para wali, para ulama, ternyata takut kita tidak seberapa dibandingkan ketakutannya para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang betul-betul takut sama Allah adalah para ulama. Walaupun kita ngaku takut sama Allah, ya, tidak seberapa dibandingkan rasa takutnya para ulama kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kebaikan, kebajikan, bir, bakti. Kita semua merasa berbakti kepada orang tua. Kita semua merasa berbakti kepada guru. Kita semua merasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bakti yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kebaktian, kebajikan, ya, kebaikan yang paling tinggi tidak bisa kita raih kecuali kalau kita nafkahkan apa yang paling kita sukai. Apa yang kita sukai kita nafkahkan. Ya, itu dalilnya. Fa innallaha thayyibun, kata Imam Al-Ghazali, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya. Dan hadis ini ayat yang dia bacakan tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, jangan pelungguh hanya membayangkan harta yang sifatnya materi. Ilmu juga termasuk. Ya, saya punya ilmu, saya capek-capek dapatkan di Mesir misalnya. Ada ilmu capek-capek saya cari di Sudan. Ada ilmu saya peroleh capek-capek di Mekah. Ilmu ini saya kangen sekali. Kapan saya dapat tingkatan bir itu? Kalau saya bersedia menafkahkan harta berupa ilmu yang saya dapatkan capek-capek, bersusah payah di luar negeri, saya sedekahkan ke pelungguh, misalnya saya nafkahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tunfiqu mimma tuhibbun, menginfakkan apa yang kita suka, bukan hanya keten doang, bukan hanya pakaian saja, bukan hanya emas dan perak dan seterusnya, tapi juga ilmu, juga bisa juga pemikiran, ya, kita sumbangkan pemikiran kita sumbangkan tenaga kita. Seperti itu ada yang rahmati Allah. Itu yang keenam. Dan yang terakhir ini adalah yang paling pertama yang dia sampaikan ke pelungguh, yaitu usahakan kalau kita mau memberikan sedekah itu pilih-pilih orangnya. Ya, jangan sembarangan orang yang miskin, orang yang kafir, miskin, boleh nggak kita sedekahi? Boleh, bagus, dapat pahala. Tapi usahakan orang muslim yang soleh, itu yang pertama, yang bertakwa. Yang kedua, ahli ilmu, baik dia itu dari golongan santri ataupun dari golongan pengasuh, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah.
Jangan kita suka memberikan bantuan kepada orang yang suka muji kita setelah diberi. Karena orang yang punya kebiasaan memuji ketika diberi, dia akan mencela pada saat kita tidak kasih. Kemudian yang keempat yang perlu kita utamakan adalah orang yang benar-benar butuh tapi dia malu, dia menutupi dirinya, malu, dia minta-minta padahal dia benar-benar butuh. Berikutnya yang kelima, al-mu'il wal mahbus, yaitu orang yang banyak tanggungan, punya istri 2, punya istri 3, anaknya selusin. Dia miskin tapi anaknya banyak, dia miskin tapi istrinya banyak, itu lebih kita utamakan. Dia punya pondok pesantren, dia punya santri, dia punya anak didik, anak yatim. Nah, itu perlu kita salurkan bantuannya kepada dia. Kemudian yang terakhir, al-aqarib wa zawi al-arham. Usahakan orang miskin yang ada hubungan keluarga sama kita, supaya selain dapat pahala bersedekah, dapat juga pahala menyambung dari silaturahim. Alhamdulillah, sudah tuntas semua poin-poin penting tentang sedekah yang saya sudah ringkas dia dalam 2 halaman. Sebenarnya kalau kita baca kitabnya ini berapa halaman dia ini? Sampai sobek-sobek saya punya kitab ini. Berapa halaman? Sedekah ini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu saya ringkas menjadi 2 halaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya bagi saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya harta, kaya ilmu, kaya jiwa, kaya pahala, kaya akan kebaikan, supaya bisa kita sedekahkan kebaikan-kebaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa ilmu, berupa harta dan lain-lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.